Halo Sobat Sehat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami di Mikirin Pasien. Baik dengan saya Estrena Syawinas, dan tentunya saya tidak sendiri Sobat Sehat. Di samping saya sudah ada Dokter Mentari. Halo dok. Halo. Dokter Mentari ini merupakan dokter residen Sobat Sehat, dokter residen THT di RSUD Pandanarang Boyolali. Nah, selama beberapa menit ke depan Sobat Sehat, kami akan menemani Sobat Sehat yang kali ini lagi nonton nih dengan konten-konten yang menarik, konten-konten yang edukatif dan bermanfaat nih tentunya buat Sobat Sehat yang saat ini lagi nonton. Nah, so stay tune ya sampai akhir. Oke. Nah, dok, gimana nih dok kabarnya kali ini? Alhamdulillah agak serak. Agak serak, waduh. Nah, kebetulan nih dok, pembahasan kali ini tuh nyangkut nih dok tentang serak-serak itu nih dok, karena kali ini pembahasannya tentang ISPA nih, ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas ya dok ya, atau biasa kita kenalnya dengan radang tenggorokan ya dok ya. Oke. Nah, sebelum lebih jauh nih dok, kita bahas lebih jauh ISPA ini sendiri sih dok, apa sih dok sebenarnya? Oke, ISPA kan terdiri dari 4 kata ya, infeksi saluran pernafasan atas. Infeksi itu adalah masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh. Organismenya bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur. Terus saluran pernafasan atas itu bagian anatomis tubuh yang terdiri dari mulut, tenggorokan sampai ke pita suara. Itu kita sebutnya saluran pernafasan atas. Nah, kalau dari ISPA sendiri nih dok, ada nggak sih jenis-jenisnya? Kan kadang kita ada yang sakit doang nih di sini, tapi nggak sampai pilek. Nah, gitu-gitu ada nggak dok? Kalau misalnya ISPA sendiri, ISPA itu sebenarnya dibagi jadi 3. Yang pertama faringitis. Faringitis itu mulai dari sini, dari mulut, bagian hidung. Biasanya gejalanya itu pilek, batuk, terus demam, sumum-sumum. Terus yang kedua ada tonsilitis. Tonsilitis itu terkenalnya amandel. Radang amandel. Terus kalau misalnya amandel nih, gejala yang paling sering apa? Biasanya tenggorokannya nggak enak, ganjel, sakit tenggorokan, sakit nelen. Itu amandel. Biasanya nah kalau semua radang ini intinya dia akan ada batuk, ada demam, ada pilek juga. Yang ketiga yang agak lebih berat namanya laringitis. Laringitis itu radang pita suara. Nah, radang pita suara ini biasanya gejala yang paling sering adalah suara serak. Suara serak. Biasanya dia udah agak lama, batuknya agak parah, terus suaranya serak banget, kadang-kadang bahkan sampai sesak nafas. Gitu. Nah, kalau dari ISPA sendiri dok, ada nggak sih penyebabnya gitu? Penyebab secara umumnya ya, baik dari itu tadi, ketiga jenisnya itu tadi. Penyebabnya secara umum karena ini bentuknya infeksi, biasanya gara-gara daya tahan tubuh lagi turun. Jadi daya tahan, apapun yang membuat daya tahan tubuh turun, kayak kecapean, kurang tidur, aktivitas yang terlalu banyak, itu bikin imunitas turun. Otomatis mikroorganisme yang kayak tadi kita bilang, virus, bakteri, jamur lebih gampang menginfeksi. Jadi cepat ya dok ya. Nah, gara-gara itu sama biasanya kalau anak-anak. Kalau anak-anak itu ventilasi di rumah yang kurang bagus juga bisa bikin ISPA. Gitu. Nah tadi ada nyangkut sedikit nih dok tentang virus nih. Berarti virus dan bakteri ya dok ya. Nah, bisa nular nggak sih dok kalau ISPA ini sendiri? Bisa banget, ya, bisa banget. Biasanya penyebarannya itu melalui apa dok? Kalau misal, karena kita ngomongin saluran nafas atas, tentunya lewat udara. Lewat udara, gampang banget ya itu. Lewat udara. Mau kita batuk di satu ruangan yang tertutup, atau kontak, misalnya kalau bayi nih, misalnya kita gendong, kita cium, itu juga bisa nular. Wah, ini penting banget nih buat sobat sehat yang ada di rumah, khususnya buat ibu-ibu yang masih punya bayi atau anak kecil ya dok. Mungkin kalau lagi ngumpul nih, apalagi habis lebaran nih sobat sehat, atau lagi kumpul keluarga ini, kalau kita ngelihat yang gemes-gemes, lucu-lucu, nggak sabar nih dok buat nyium-nyium dan lain sebagainya. Nah, tapi sebenarnya ini bahaya ya dok ya sebenarnya. Bahaya buat anaknya. Iya. Nah, ini yang perlu juga diwaspadai untuk khususnya ibu-ibu tadi yang punya bayi, punya anak-anak kecil yang masih rentan ya terhadap penyakit itu sendiri. Nah, sobat sehat ini menarik banget, tapi kita tahan dulu dok. Karena saya masih penasaran banget sama banyak hal soal ISPA ini tadi. Belum kita bahas lebih jauh ya dok. Sebenarnya ini masih dasar banget lah istilahnya kayak gitu. Nah, kita tahan dulu. Kita lihat jeda iklan berikut ini. Halo Sobat Sehat RSPA. Apakah kalian pernah merasakan nyeri di bagian tubuh, akan tetapi bingung harus ngapain?
Mungkin kalian perlu ESWT. Extracorporeal Shockwave Therapy yang disingkat ESWT adalah salah satu terapi non-invasif dengan menembakkan gelombang tertentu yang dapat menembus media cair atau jaringan lunak, menuju daerah organ yang mengalami kerusakan. Gelombang yang dihasilkan mesin ESWT tidak menghancurkan jaringan, tapi untuk menimbulkan respons biologis seperti peningkatan molekul-molekul yang memperlancar aliran darah. Peningkatan aliran darah ini berfungsi untuk regenerasi jaringan, perbaikan jaringan dan mempercepat penyembuhan. Selain itu, ESWT dapat mempengaruhi saraf yang membawa efek nyeri, sehingga rasa nyeri dapat dikurangi. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Sehat bersama RSPA, sampai jumpa di video berikutnya. Oke Sobat Sehat, balik lagi masih bersama kami ya di Mikirin Pasien. Oke, nah ini menarik banget dok, tadi terkait ISPA ya dok ya. Nah, kalau saya baca nih sebelumnya dok, ISPA ini sendiri merupakan penyakit yang umum ya dok ya, penyakit yang umum di Indonesia. Bahkan saya pernah baca tuh, penyakit ini itu ditemukan di Indonesia itu lebih dari 2 juta kasus dok per tahun kayak gitu. Nah, tapi dok yang saya penasaran ini, tadi kan udah disinggung ya terkait gejalanya penyakit itu seperti apa. Kalau dari orang dewasa nih enak dok, deteksinya. Oh kalau udah panas nih, tanda-tanda nih gitu. Tapi kalau misalkan terjadi pada anak-anak nih dok, gimana? Apalagi kalau misalkan masih kecil gitu kan, kadang kita mau, kamu kenapa gitu, kita nggak tahu ya harus gimana. Nah kalau cara mendeteksinya dok ke anak-anak ini tuh gimana sih kayak gitu? Kalau anak-anak apalagi bayi baru lahir yang tadi kan kita bilang kalau bayi baru lahir suka dicium-ciumin sama keluarga yang lain, yang kita nggak tahu bawa bakteri atau enggak, bawa virus atau enggak. Biasanya yang paling mudah adalah dia males nete, males menyusu. Nah nanti lama-lama barulah muncul gejala hidungnya berair mungkin. Adiknya yang paling ngeri adalah kalau sampai sesak nafas. Sesak nafas tuh adiknya udah mulutnya bisa kebiruan kayak gitu. Jadi kalau misalnya baiknya buat para ibu dan ibu muda gitu, notice tuh memperhatikan bayinya dengan baik dan benar. Apakah kebiasaan bayinya sama seperti hari-hari sebelumnya atau enggak. Kalau ada perubahan sedikit, baiknya langsung dibawa ke dokter umum dulu, nggak apa-apa. Nanti biar kalau misalnya memang dibutuhkan perlu ya, baru nanti dilanjutkan ke bagian lainnya gitu. Oke, nah itu tadi terkait pendeteksian ya dok ya terhadap anak-anak seperti itu. Nah kalau cara mencegahnya sendiri dok, ada nggak sih dok cara-cara untuk mencegah ISPA ini sendiri atau radang tenggorokan ini sendiri? Karena ini tadi ISPA adalah penyakit yang common, yang banyak banget di Indonesia. Penting ya dok. Bener. Apalagi lagi musim pancaroba itu gara-gara imunitas. Jadi yang paling kita jaga adalah lifestyle. Lifestyle itu mulai dari cuci tangan, pakai masker. Meskipun sekarang udah jarang, tapi baiknya untuk proteksi diri. Masker itu untuk proteksi diri. Udah gitu, yang paling bagus adalah tidurnya cukup, olahraga, makan yang bagus-bagus, makan makanan yang bernutrisi, tahu lah ya yang mana yang sehat, yang mana nggak sehat, kan tahu kita sebenarnya sekarang sih udah paham lah kayaknya kalau misalnya makanan sehat kalau benar banget. Nah, kalau misalkan nih dok, udah dijaga lifestyle-nya, udah dijaga pola makannya juga, lingkungannya juga kita udah dijaga, tapi kita nggak tahu ya dok, yang namanya khilaf atau takdir lah istilahnya kayak gitu. Ternyata kita terkena nih dok, dari gejalanya dulu mungkin. Nah, cara menanganinya nih dok, gimana sih? Penanganan pertama ya kalau kita di rumah. Kalau misalnya sebenarnya kita udah kerasa nih, ada gejala-gejala gini nih, udah mulai nggak enak badan, mulai istirahat, makan yang betul, makannya dibetulin. Jadi istirahat tidur. Sebenarnya yang paling utama itu tidur yang dicukupin, tidur sama istirahat. Nah udah gitu kalau misalnya punya nih jamu-jamuan dari ibu misalnya, kalau kata orang jahe, kayak madu, kayak jeruk gitu, itu sebenarnya tujuannya untuk ningkatin imunitas. Semuanya itu untuk ningkatin imunitas biar imunitasnya terjaga gitu. Kalau misalkan ini dok, kadang nih kita nggak mau nih langsung ke dokter, nanti takutnya didiagnosis neko-neko ya dok ya. Nah ada nggak sih dok misalkan obat yang tanpa resep ya dok ya, obat tanpa resep yang istilahnya bisa
dibeli sama sobat sehat mungkin di apotek tanpa resep gitu. Kira-kira apa dok? Ada nggak? Sebenarnya kan kalau di iklan-iklan di iklan TV komersial kan banyak tuh obat ini gitu. Semua obatnya kayaknya kita akan notice sendiri. Aku nih batuk berdahak nih, belinya obat yang merek A yang untuk batuk berdahak gitu. Kalau misalnya aku batuk kering nih, berarti aku minum obat merek B yang untuk batuk kering. Tapi yang harus diperhatiin kalau misalnya dia 1-2 hari minum tidak ada perbaikan, langsung ke dokter. Nggak boleh, nggak boleh tunggu lama-lama. Apalagi buat bayi. Buat bayi mending nggak usah deh. Kalau saran sih mending langsung dibawa ke dokter karena kita nyesuaiin biasanya sama berat badan. Gitu. Oke, tadi ada ya dok ya, berarti aman ya sebenarnya obat-obat yang dijual di komersil ya, atau biasanya di iklan-iklan nih banyak nih. Nah, terus kalau misalkan apa ya dok? Secara tradisional ada nggak dok yang apa ya bisa kita jangkau sendiri ya, nggak usah takutnya kan kalau obat takutnya efek samping. Iya benar gitu. Kalau tradisional ada nggak dok, jahe atau mungkin betul. Nah kayak zaman-zaman dulu sama orang tua suka tuh dikasih jahe, dikasih madu, yang dikasih lemon. Itu tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah mau gimana cara pengolahannya? Ya mau jahenya direbus terus dicampur sama madu, itu boleh. Mau dicampur sama jeruk juga boleh. Macam-macam jamuan itu karena tujuannya adalah ningkatin imunitas. Boleh banget. Oke, terus tadi juga sempat disinggung sobat sehat terkait pada bayi ya dok, itu sudah sangat mengkhawatirkan ya dok ya, misalkan sudah mengkhawatirkan langsung dibawa ke dokter. Nah kalau orang dewasa nih dok gimana? Biasanya kan kita suka nanti kayak gitu. Nah kalau dari orang dewasa kapan sih dok harus ke dokter kayak gitu? Kalau misalnya jadi macam-macam nih. Tadi kan kita ngomongin ada faringitis. Faringitis itu keluhannya biasanya baru sumeng, baru batuk berdahak, baru pilek gitu. Kalau dia udah mengganggu produktivitas, harus ke dokter. Selain nanti kita kasih obat, terus juga nanti dikasih tahu caranya. Mungkin perlu cuci hidung, mungkin perlu cuci mulut, ada lagi macam-macam gitu. Tergantung kondisi pasiennya. Yang kedua kalau amandel ini agak beda sedikit. Kalau amandel ini kapan harus ke dokter? Kalau dia udah mengganggu jalan nafas, sampai sesak gitu. Betul. Ya. Kadang-kadang keluhannya nggak sesak, tapi tidur ngorok. Kalau tidurnya ngorok, biasanya kalau anak kecil atau paling kelihatan tuh tidurnya ngorok nggak. Kalau tidurnya ngorok, siang-siangnya kayak ngantuk terus, itu harus diambil segera ya. Biasanya harus dioperasi kalau amandelnya udah mengganggu sampai situ. Kadang-kadang batuk pilek terus setahun bisa 7-8 kali. Itu juga harus langsung ke dokter karena mungkin amandelnya harus diambil. Terus yang paling agak ngeri juga itu yang tadi yang terakhir, radang di bagian pita suara atau laringitis. Karena dia pita suaranya kecil dia tuh. Kalau radang otomatis bengkak, bisa mengganggu pernafasan sampai sesak nafas. Bisa kadang-kadang ada beberapa yang mengancam nyawa malah. Jadi, fatal juga ya ternyata ya dok ya. Jadi kalau ketemu batuk, pilek, terus suara serak, ke dokter aja. Nah ini menarik sekali sobat sehat perbincangan kali ini ya. Sebenarnya sepele ya dok ya. Ini sepele. Kita pernah merasain ini pasti sobat sehat di rumah atau yang saat ini lagi nonton dimanapun sobat sehat berada. Itu pasti pernah lah merasakan yang namanya ISPA ini atau radang tenggorokan ini ya dok ya. Nah tapi sobat sehat ini perbincangan kali ini kayaknya cukup sampai di sini dulu nih. Nah sebelum saya tutup nih dok, mungkin ada closing statement yang mau disampaikan nih buat sobat sehat yang lagi nonton. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton, ISPA ini penyakit yang paling sering lah kita temuin, batuk pilek demam. Pencegahannya adalah dari diri kita sendiri. Jadi jaga lifestyle, mulai dari pola tidur, pola makan, sama aktivitas fisik, mulai olahraga juga, supaya imunitas tubuhnya meningkat, jadi kita nggak gampang kena sakit gitu. Nah baik itu tadi sobat sehat perbincangan kami dari saya Estriana Syawinas dan juga Dokter Mentari. Mohon maaf sekali harus pamit undur diri nih dok, karena kalau dilanjutkan pasti banyak banget ya dok yang mau dibahas kayak gitu. Nah sobat sehat yang saat ini lagi nonton, jangan lupa like and share untuk
memperluas edukasi ini kepada masyarakat agar masyarakat ini lebih aware atau lebih care dengan kesehatan di sekitar kayak gitu. Nah, terus jangan lupa subscribe juga Sobat Sehat karena untuk mengikuti konten-konten menarik lainnya dari kami nih Sobat Sehat. Nah, mungkin itu saja Dok. Kita lanjutkan mungkin di belakang ya Dok ya. Oke. Salam sehat dari kami. Sehat bersama RSUD Pananarang.